اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. قال رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama, mengharamkan, alaikum, atas kalian semua, uquqal ummahati, mendurhakai ibu, wa wa'dal banati, dan membunuh anak perempuan, wa mana'a wahat, wa mana'a, dan mencegah memberikan yang wajib diberikan, wa mana'a, mencegah memberikan yang wajib diberikan, wahat, dan meminta yang bukan haknya, wahat, dan meminta yang bukan haknya, wa kariha lakum, dan benci, dan Allah membenci, kariha, wa kariha lakum, dan Allah membenci, lakum, buat kalian, yakni makruhake, wa kariha lakum, la'alla as-sawab wa karraha, wa kariha lakum, wa kariha, iya betul, wa kariha, dan Allah membenci, lakum, buat kalian, qila wa qal, banyak omong, qila wa qal, banyak omong, wa kathratas su'al, dan banyak tanya, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi. Ceritanya beliau ini, Mughirah bin Syu'bah itu sahabat akale itu termasuk cerdas. Kalau ngasih keputusan, beliau itu diakui keputusannya. Ahli hikmah Mughirah bin Syu'bah menikah dengan 70 perempuan, menikah itu 70 kali. Beliau sering nikah
Tapi total tetap 4, artinya di talak 1 nikah. Nah, total itu 70. Mughirah bin Syu'bah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian mendurhakai ibu. 'Uquqal ummahat ana sene dhuwur meneh. Ana kon model kabeh. Inna Allah Ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat. Sesungguhnya Gusti Allah mengharamkan atas kalian mendurhakai ibu. Yang disebut mendurhakai ibu, 'uquqal ummahat. Padahal yang diharamkan mestinya ya bapak juga diharamkan buat kita mendurhakai bapak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut ummahat. Soalnya banyak terjadi durhaka itu sama ibu ketimbang bapak. Soalnya ibu itu dipandangi sama anak sing durhaka lebih lemah. Makanya anak lebih berani sama ibu ketimbang sama bapak. Akhirnya banyak durhaka itu kebanyakan ibu daripada mendurhakai bapak. Soalnya dipandangi lemah. Berani mentak bapak ya dikamplong sama bapak tapi nek sama ibu nggak iso ngamplong. Akhirnya banyak mentak ibu pisoi bapak itu pisoi suka pendong ibu itu pisoi paling ngelus dada. Makanya disebut khusus soalnya termasuk du'afa, orang yang dipandang lemah sama si anak, padahal mestinya kowi orang tua sekali ridho Gusti Allah melok ridho, orang tua sekali gak ridho Gusti Allah ikut gak ridho. Uququl ummahat, uquq dari lafaz aqqa. Makanya Imam Malik itu beliau dalam bab akikah wa akrahul akikah, saya benci dengan akikah. Soalnya mustaq dari lafaz uququl walidain, akikah. Kalau Imam Syafi'i mensunnahkan akikah, Imam Malik memakruhkan, benci saya dengan akikah. Soalnya mustaq yang sama dengan uququl walidain. Tapi kalau nyembelih wedhus syukur, nah itu sunnah. Tapi penamaannya itu disebut akikah, itu loh penamaan itu saya tidak suka, kata Imam Malik. Nyembelih wedhus ya syukur, yaitu sunnah. Uquq termasuk dosa besar nomor 2 ba'da syirik. Itu uququl walidain, termasuk afdhalul a'mal nomor 2 ba'da as-salatu fi waqtiha thumma ayyun birrul walidain. Kewajiban birrul walidain enggak cuma ibu, bapak juga. Itu meskipun orang tua kafir tetap wajib birrul walidain wa sahibuhum fid dunya ma'rufa, dampingi di dunia dengan baik. Kalau dia merintah-merintah meskipun orang tua itu kafir, kita turuti. Disuruh ambil minum wajib, disuruh mijeti wajib, disuruh kufur kita tolak dengan lembut. Tolak dengan lembut, tapi tolak, tapi lembut, jangan dibentak. Nabi Ibrahim alaihissalam debat sama bapaknya, tapi debatnya Nabi Ibrahim itu
qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Debat sama bapak tapi salamun alaika, wahai bapakku, saya kepingin kau itu selamat. Gak mau sampai mengeraskan suara. Udah orang tua ya orang tua. Kalau merintah ke maksiat kita tolak. Kalau itu maksiat atau perintah kufur. Tapi selain itu duniawi ya nak pijeti meskipun kafir. Ingin makan ini nak ya tak beli ke. Itu ngelegakne atine orang tua. Intinya gitu. Ngelegakne atine orang tua. Terutama sing punya orang tua ini masih ya. Coba kalian angen-angen sok aku bakal nikah, ya kan? Tak pengen nikah, bakal aku ya nikah, bakal ya duwe anak. Aku kepingin diperlaku kayak apa? Nah sekarang waktunya saya menentukan anakku dengan cara saya tak seperti ini biar nanti punya anak dia gini sama saya. Momen yang punya orang tua jadi pisoi orang tua malah pisoi. Ngelegake hatine orang tua, nyenengke. Jangan mengartikan birrul walidain itu jangan diartike orang tua pokok ndak marah, pokok saya nggak membuat marah orang tua. Bukan itu birrul walidain. Birrul walidain itu ridho, membuat orang tua itu ridho, lega, senang itu. Nek sekadar tidak membuat marah, ya mungkin orang tua itu menahan kemauan, menahan kemurkaan demi anaknya itu banyak. Kitanya yang harus pinter. Bagaimana yang saya bisa orang tua ridho itu ngelegake. Orang tua akhirnya senang bungah lah iku birrul walidain. Uququl ummahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuji seorang tabi'in soalnya tidak pernah ketemu sama Nabi. Tapi sezaman mestinya, cuma tidak pernah ketemu, makanya tabi'in. Ya'ti alaikum Uwais min qarn thumma min murad thumma min qarn huwa lahu ummun huwa laha barrun. Kalian akan didatangi seorang namanya Uwais dari kabilah Murad, dari kabilah Qarn. Dia itu punya ibu, dia bakti sama ibunya. Sebut sama Nabi. Enggak disebut puasane, enggak disebut wirite, sholat sunahe, jaduk. Sing disebut Nabi lahu ummun huwa laha barrun. Dia itu punya ibu dan dia itu bakti. Sebut sama Nabi. Menunjukkan kalau itu amalan yang paling disukai sama Gusti Allah, diperhatikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling berkah buat manusia birrul walidah, bakti sama ibu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau salah satu hadis apa maqtu ya, hadis maqtu wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun wa man tabi'an wal maqtu. Hadis maqtu dari Ibnu Abbas, la a'lamu amalan qarraba ilallahi bi afdhala min birril walidah. Saya tidak tahu amalan yang paling mendekatkan sama ridhanya Allah kecuali bakti sama ibu.
paling nisbate orang misal punya ibu, terus dia itu dari hatinya kepingin riyadhah poso, sholat sunnah sing masya Allah, terus misal apa maca Quran sedina khatam, mencari derajat yang tinggi, tapi semua itu kok dilarang sama ibu. Akhirnya dia memilih ibunya, akhirnya meninggal poso sunnah, meninggal sholat sunnah, meninggal khatam Quran sing sehari khatam, itu dapat derajat yang lebih tinggi, ngalah ke yang misal dia itu bisa riyadhahan tadi semua. Itu dia lebih afdal, pahalanya lebih banyak, derajatnya lebih tinggi, nuruti ngelegake ibu. Yang terkenal kisah Jurej, seorang soleh, rahib, abid Bani Israel. Jurej, dia sampai rumah ibunya, dia kepingin abid ya, ahli ibadah ya. Dia bangun gubuk kecil di samping rumah ibunya, khusus gubuk itu buat ibadah sholat, buat zikir. Akhirnya si Jurej, masya Allah, dia itu ibadah di gubuknya terus. Kadang dia juga jenguk ibuke, kadang ibuke juga butuh sesuatu, juga dia itu keluar dari gubuknya nemoni ibuke. Satu hari si Jurej ibadah di gubuknya, sholat sunnah, bukan wajib, sholat sunnah. Akhirnya ini kadung sholat sunnah ini, masya Allah, suwine masya Allah, gak kaya kita itu ki abid, suwine masya Allah, tapi sholat sunnah gak wajib. Akhirnya ibuke satu hari ketika sholat sunnah itu si Jurej, ibuke keluar dari rumahnya, di luar gubuknya si Jurej, ya Jurej, ana ummuk. Wahai Jurej, aku ibumu, keluar soalnya kepingin hajat, kepingin butuh. Jurej dengar, dalam hatinya Jurej milih, ya Rabbi salati am ummi, ya Allah tak pilih sholatku apa ibuku. Akhirnya milih sholatnya, tetap sholat, tidak jawab ibunya sampai nunggu gak keluar, gelo ibunya, tapi gelone ditahan. Akhirnya masuk rumah sewa, tapi ditahan. Besuke aku keluar lagi, hajat lagi, cari Jurej, ya Jurej, ana ummuk. Pas Jurej sholat sunnah lagi, ya Rabb sholati am ummi, ya Allah tak pilih sholatku apa ibuku. Milih sholatnya lagi, ibunya nunggu nggak keluar, gelo ibu-ibu, tapi saya ditahan. Akhirnya masuk rumah, celik. Sampai besoknya hari ketiga keluar. Pas si Jurej itu sholat sunnah, bukan wajib. Ya Jurej, ana ummuk. Jurej pas sholat, ya Allah sholati am ummi, sholatku apa ibuku. Milih sholatnya. Akhirnya si ibu ini kecewa. Ya Jurej, la tamutu hatta taral mumisat. Wahai Jurej, ibadahmu sing luar biasa sampai gak jawab ibumu ini, ibadahmu itu kok gak akan mati sebelum melihat pelacur. Ibu gak saking gak ridhone. Badane iku subhanallah, akhirnya kisahnya Jurej sampai terkenal soleh, ahli ibadah, ahli doa, ahli zikir, ahli wirid, viral. Hati-hati loh nih viral. Akeh-akeh viral itu istidraj. Hati-hati. Apalagi zaman akhir. Ishtihar, viral, akeh-akeh itu istidraj.
Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya viral iku si Jurej, Masya Allah. Padahal si Jurej sik ning gubuke terimane dikir, Masya Allah. Tapi di luar orang-orang sudah tersiar namanya, Masya Allah. Sampai terkenal namanya si Jurej sama orang perempuan. Katanya Jurej ahli ibadah. Sampai terkenal sama seorang pelacur. Ya aku dengar si Jurej, orang-orang muji-muji si Jurej. Pelacur lagi akhirnya penasaran. Kayak apa sih kok orang-orang muji-muji Jurej. Paling sekali tak godo lah kalah. Tak godo sama kecantikan kurang, tak jak zina kalah paling. Akhirnya penasaran iku si pelacur. Gusti Allah nek kadung istidraj iku sampai gitu. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya si pelacur iki tanya-tanya sampai ditunjukke gubuke si Jurej. Akhirnya setelah ke gubuke si Jurej, akhirnya nggodo ngajak zina. Si Jurej Masya Allah potongannya gak kaya kita orang. Jurej abid betul-betul saiki. Ya Allah, iki digodo iki inni akhafullah, saya takut sama Allah. Iki wali, Masya Allah. Akhirnya si perempuannya kecelek, bodoh, nggak hasil. Akhirnya cari orang lain, terus kadung apa? Kepingin. Akhirnya si Jurej nggak mau cari orang saliannya Jurej, ketemu sama ahli gembala, penggembala. Akhirnya dijak zina penggembala, orang abid. Gak punya iman, sing kuatnya seperti Jurej, lemah. Akhirnya zina. Batane zina, wes 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hamil, sampai lahir anak hasil zinane pelacur sama si penggembala. Setelah lahir geger, anak siapa ini? Akhirnya si pelacur itu ngomong, ini anak Jurej. Geger sak kampung. Jurej ternyata menghamili perempuan. Dia bukan ahli ibadah, dia itu penipu. Akhirnya marah itu ahli kampung. Sampai akhirnya digrebek di kepung gubuknya si Jurej. Si Jurej akhirnya keluar, diseret keluar, gubuknya dirobohke, si Jurej dipukuli. Akhirnya si Jurej tanya, dosa apa saya itu? Kalian itu ngapain ngerobohke gubuk saya? Mau kuli saya dosa apa? Jurej ibadah tok, gak megang HP, gak ngikut, gak duwe Facebook walah. Wes wiridan, gak ngerti kabar ada orang perempuan hamil, sopo gak ngerti kabar, dipukuli. Akhirnya kau yang menghamili perempuan fulanah ini sampai melahirkan anak, sopo fulanah itu? Akhirnya didatangkan perempuannya, ini buktinya, perempuannya yang ngomong, kau yang menghamili, ini anaknya, ayo ngaku. Perempuannya ngomong gitu, iya perempuannya ngomong gitu. Mana anaknya? Si Jurej tanya, si anak bayi sing laki lahir. Nah, akhirnya ditanya sama si Jurej, ya gulam, man abuk, bapakmu siapa? Jawab, fulan ar-ra'i. Fulan si penggembala. Bayi bisa ngomong, itu bayinya orang yang lahir di zaman Jurej al-Abid. Itu Jurej waliullah. Ini bukan masalah kisahnya karamahnya Jurej, bukan. Betul karamahnya Jurej, tapi kisah ini kisah wali sahibul karamah. Gak ada apa-apanya itu dibanding ghadabe atau sahat
atau murkanya ibu. Bisa jadi istidraj sampai ibunya itu sa'alimuna, sa'wiridmu kayak apa nak, salatmu kayak apa, la tamut hatta taral mumisat, gak akan mati sebelum melihat pelacur. Keadaan yang paling keji, kebalikan sama keadaan ahli ibadah Jurej, yaitu melihat pelacur sing kebiasaannya orang fasik. Itu kan gak mungkin dari segi adat, tapi ibunya gak ridho sampai didoakan sing macam kayak gitu, ya terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Iku uququl ummahat. Kalau uququl aba, mendurhakai bapak, dosa besar. Tapi uququl ummahat, mendurhakai ibu, lebih besar. Birrul aba, bakti sama bapak pahalanya besar, tapi birrul ummahat lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husnis suhbah, siapa orang paling berhak tak pergauli baik, ummuk, ibumu. Ya sudah paham. Tsumma man, ba'da ibu siapa? Ummuk, ibumu. Ya sudah paham. Tsumma man, ba'da ibu siapa? Ummuk, ibumu lagi, 3 kali. Ya setelah itu ya Rasulullah, abuk, bapakmu. Aku kalau ummahat, carane berbakti sama orang tua nggak terbatas ketika mereka masih hidup. Carane berbakti sama orang tua itu ketika mereka hidup, kita khidmah sama mereka. Ketika mereka meninggal, kita istighfar buat mereka. Itu carane birrul walidain. Jadi kewajibannya mutlak, tidak cuma ketika mereka hidup. Enggak, ketika wafat ada kewajiban birrul walidain. Juga ziarah, juga menyambung orang yang dulu disambung sama orang tua kita, baik silaturahim atau gak silaturahim tapi sedekah dulu. Almarhum bapak atau ibu dulu sedekahnya itu mesti sama fulan, kita yang terus sambil ngomong sama orang yang sedekahi, saya anaknya fulan, saya terus amalannya orang tua saya. Jadi senang itu orang, itu termasuk birrul walidain, termasuk nyambung sanae orang tua. Akhirnya kita ke misanane orang tua, sinten nggih, saya anaknya fulan. Oh ya Allah, itu. Nah, akhirnya kita nyambung terus. Dulu saya yang kesana, soalnya lebih sepuh. Iya, sekarang sudah meninggal. Dan dengan sekarang lebih sepuh, saya yang kesini. Ganti orang tua saya. Birrul walidain. Wa wa'dil banati, Allah mengharamkan buat kalian membunuh anak perempuan. Wa wa'dil banat, iki membunuh anak perempuan. Biasanya orang itu nyalah bangsa Arab, ada tradisi wa'dil banat, akhirnya mencaci bangsa Arab, keji. Wa'dil banat gak cuma di Arab terjadi itu, bahkan kalau wa'dul banat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dihilangkan sama syariat Islam. Di selain Arab itu terjadi, bahkan sampai entah sekarang, entah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekarang mungkin masih terjadi. Di Cina itu terjadi juga, membunuh anak perempuan. India itu banyak juga itu adat membunuh anak perempuan, ada anak perempuan dibunuh. India itu punya adat laki-laki sama perempuan. Nanti nek mantu iku sing ngei mahar iki nek kita sapa? Laki. Di India itu sing ngasih mahar itu perempuan. Jadi orang punya anak perempuan, aduh bakal nikah, aku sing ngasih mahar. Itu padahal India banyak orang
fakir. Mereka akhirnya tradisi adat macam itu, akhirnya lahir anak kok perempuan, itu dikenterke di sungai, gunung. Ini enggak cuma Arab, hanya karena disebut di Quran, iya. Ya enggak disebut di Quran itu terjadi banyak. Bahkan kalau di Arab sudah dihapus 1400 tahun yang lalu. Wa wa'dil banat, dan Allah mengharamkan. Ini sahabat ketika mendengar hadisnya Nabi, Allah mengharamkan buat kalian wa'dil banat, akhirnya berhenti. Sahabat itu gitu, taat sama Nabi sampai gitu. Membunuh anak perempuan itu dulu diadatkan di Arab, tapi enggak semua kabilah Arab melakukan adat wa'dil banat, membunuh anak perempuan. Ceritanya awal itu orang Arab punya amalan macam ini, wa'dil banat. Dulu itu yang pertama kali itu namanya Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi ke penguasa, punya anak perempuan. Dalam riwayat lain punya istri perempuan, dalam riwayat lain anak perempuan. Akhirnya perang sama penguasa lainnya. Perang akhirnya namanya perang, ada sing dirampas, ada sing ditawan. Iki lawannya Qais iki nawan perempuan-perempuan sak kabilahe Qais, ditawan sama musuhnya. Akhirnya badane perang, ditawan, akhirnya badane selesai perang, akhirnya perjanjian damai. Akhirnya setelah perjanjian damai, sepakatan kembalikan semua tawanan perang ke keluarga masing-masing. Akhirnya sing boyong, sing nawan, iki iya kita perjanjian tak kembali ke sesuai pilihan mereka. Kalau mereka milih pulang, ya pulang, tak pulang ke. Akhirnya tawanan-tawanan perempuan itu dimintai pilihan. Kau milih bapakmu apa milih ikut orang yang nawan kau? Yang nawan ini menjadikan istri. Ada yang sudah jadi ke ditawan, dinikah, ditawan, dinikah, istilah kata. Akhirnya ditanya, kau mau ikut bapakmu apa ikut suamimu yang nawan? Bapakku, saya dulu ditawan. Akhirnya milih kabilah semula, milih bapak-bapaknya asline. Kecuali anak wakilah istrine Qais bin Asim milih sing nawan. Kau milih siapa? Suamimu, wakilah bapakmu, atau milih orang yang nawan kau, suamimu yang sekarang? Saya milih yang nawan sekarang. Sumpah langsung Qais, gak akan saya punya anak perempuan, pasti tak bunuh. Anak perempuan akhirnya dianggap semua anak perempuan itu celah kayak gitu, punya celah sing sama. Akhirnya sumpah setiap saya punya anak perempuan pasti tak bunuh. Akhirnya diikuti, betul dia kok punya istri, lahir ke anak perempuan, langsung digali lubang, dimasuk ke pendem. Sampai 8 dia punya anak perempuan itu dibunuh. Akhirnya diikuti. Oh, ini tokoh Qais bin Asim At-Tamimi, ini tokoh. Akhirnya diikuti. Akhirnya tersebar. Punya anak perempuan, takut celah, takut aib, takut diboyong sama tawanan, dijadikan tawanan, dijadikan di istilah kata celah sama orang. Akhirnya dibunuh. Sampai akhirnya jadi adat, tapi enggak semua kabilah-kabilah Arab itu malah mengamalkan wa'dul banat. Termasuk kaum atau kabilah sing menjauhi wa'dul banat iku Quraisy.
Quraisy menjauhi, terhormat Quraisy. Tapi banyak kisah orang itu, kita sering dengar kisah dulu Sayyidina Umar pernah satu waktu itu ketawa sendiri, satu waktu itu nangis sendiri. Nah ya, kisah terkenal. Ada ditanya, kenapa kok ketawa sendiri, nangis sendiri? Saya ketawa sendiri soalnya dulu di jahiliyah itu saya punya apa? Adonan roti tak buat jadi berholo terus tak sembah. Lapar harus makan. Akhirnya ketawa. Kenapa nangis sendiri? Nangis soalnya dulu punya anak perempuan itu tak pendem hidup-hidup. Itu kisah ternyata tidak ada sumbernya. Bahkan dari segi sanad tidak ada sanad. Tidak ada sanadnya. Dari segi logika, anak pertama Sayyidina Umar itu Sayyidah Hafsah. Anak perempuan pertama dari istri pertama Sayyidina Umar bin Khattab adalah Sayyidah Hafsah. Baru ada Abdullah bin Umar sudah punya. Itu anak pertama aja Sayyidah Hafsah hidup sampai diperistri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kisah itu betul, berarti adiknya Hafsah. Ngapain adiknya dibunuh, kakaknya dibiarkan hidup sampai gitu? Itu waktul banat itu dilarang. Makanya nanti ketika kiamat ditanya itu bayi-bayi yang dibunuh, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ketika bayi-bayi yang dibunuh ketika lahir ditanya nanti yaumil kiamat bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa kau dibunuh? Bayi-bayi ku jawab, kutil tu bi ghairi dzambin, ya Allah saya dibunuh tanpa dosa. Bayi. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian baik laki maupun perempuan min imlaq, ai min ajli imlaq, karena takut fakir. Akhirnya takut celah sama takut fakir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang ngasih rezeki kalian dan ngasih rezeki anak kalian. Tambah anak tambah rezeki. Wa idza basyara ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau mereka dikasih kabar punya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya langsung hitam. Wa huwa kadhim, nahan marah. Oke, gak seneng ya sama kabar punya anak perempuan. Orang-orang kalau zaman sekarang kok sama, ya berarti podo jahiliyah. Anakmu lahir apa perempuan, kok ngamuk bojone diseneni. Terus salah bojone. Itu berarti jahiliyah itu. Wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia itu sembunyi dari kaumnya dari kabar yang gak menyenangkan itu. Min su'i ma busyira bih. Bingung, ayumsikuhu ala hunin, apa saya akan membiarkan hidup dalam kehinaan gara-gara punya anak perempuan, pikirnya itu hina. Am yatussuhu fit turab, atau tak bunuh di dalam tanah. Di orang-orang jahiliyah itu mereka ngira punya anak perempuan itu hidup dalam kehinaan, soalnya anaknya perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, muji anak perempuan, fadilahi anak perempuan sehingga dipunyai sama anak laki. La takrahul banat, jangan kalian benci anak-anak wanita. Fa hunnal mu'nisatul ghaliyat al mujahhizat. Mereka itu orang-orang yang membuat hati orang tua ayem. Itu anak perempuan. Itu anak perempuan itu yang mu'nisat dikatakan sama Nabi, yang bisa membuat hati ayem orang tuanya.
al-mu'nisat al-ghaliyat, yang mahal mereka itu, enggak ternilai. Nabi sampai memuji fadilahnya anak perempuan. Al-mujahizat, mereka yang akan menyiapkan. Jadi orang punya anak laki itu ya alhamdulillah, nanti yang meneruskan silsilahku, nanti yang meneruskan misiku, ilmuku, misalnya meneruskan dakwah, meneruskan misalnya cita-citaku, misal. Alhamdulillah anak laki. Tapi punya anak perempuan, alhamdulillah aku umur panjang ada yang merawat. Al-mu'nisat, sopo? Anak lanang. Arab ngerawat mandi ke orang tua nih, anak lanang. Jarang. Perempuan sing telaten, anak perempuan. Al-mu'min, andai kan anak laki kok gitu ya, masya Allah, anak laki tapi telaten, orang tua sepo dimandi ke, dicewoi, masya Allah anak laki, tapi ya jarang ya. Anak perempuan biasanya sing telaten. Cewoi, bapak sepuh, ibu sepuh, nyewoi mandi ke. Sing telaten anak punya anak perempuan, alhamdulillah ya Allah umur panjang, punya anak perempuan. Mu'nisat, yang membuat hati ayem. Al-ghaliyat, al-mujahizat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man 'ala jariyataini hatta tablugha. Siapa orang yang merawat anak perempuan dua sampai balik, dididik, dirawat, dikasih makan, cari rezeki yang halal, dikasih adab, dikasih ilmu sampai balik, apalagi sampai dinikahno, masya Allah meneh, sampai balik. Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain, kata Nabi. Siapa orang punya anak perempuan dua, dirawat baik-baik, tidak dibunuh, tidak diwaktil banat, dirawat baik-baik sampai balik, nanti dia datang yaumil qiyamah, saya dan dia seperti ini, gak terpisahkan. Sampai ada dalam riwayat lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis sebelumnya, merawat 3 anak perempuan sampai balik, dia ikut jadi sebab anak perempuan itu jadi sebab dia masuk surga. Kalau 2 ya gimana ya Rasulullah, anaknya tidak 3, 2 juga bisa. Akhirnya sahabat itu gelok, kenapa tidak ada yang tanya kalau 1 gimana? Pasti jawab Nabi juga 1 juga bisa. Jadi sababiah orang tua masuk surga, sababiah sabar ngasih rezeki anak perempuannya, ngerawat sampai balik, ngajari adab, apalagi sampai balik, apalagi sampai di nikah, no, masya Allah. Wa waqtil banat wa mana'a wahad, wa mana'a wahad, ini satu istilah, ini bahasa Arab. Wa mana'a wahad, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya itu indah. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahad saja. Nabi bukan syair, tapi kalimatnya indah. Wa mana'a wahad artinya itu satu istilah, cuman kalau di pisah-pisah, wa mana'a mencegah, mengeluarkan kewajiban. Contohnya mana'a mencegah, mengeluarkan yang wajib dikeluarkan. Contohnya mengeluarkan zakat gak dikeluarkan, itu namanya wa mana'a wahad. Itu dia punya kewajiban zakat, gak mau mengeluarkan zakat. Dia punya kewajiban bayar utang, gak mau bayar utang. Dia punya kewajiban nyerahke amanah, gak diserahke iku amanah. Dia itu dimintai utang sama orang sing hajat, dimintai tolong sama tetanggane sing hajat, dia itu bisa mampu tapi dia itu gak mau minjemi. Itu namanya wa mana'. Wahad artinya wahad mengambil yang tidak hak diambil sama dia. Wahad, had kok artinya aku mana? Had berikan, itu maknanya had.
Artinya hajj, dia itu mengambil yang bukan haknya diambil. Bukan haknya kok diambil. Contohnya dia itu bukan termasuk apa contohnya mustahik zakat, dia malah nerima zakat, malah dia itu ikut antri, itu padahal bukan mustahik zakat. Dia bukan orang termasuk fakir, tapi bantuan khusus fuqara melo antri, itu namanya mana wahat. Raskin, gak termasuk miskin, tapi melo antri lah, gak dicatat muring-muring. Aku gak dicatat daftar miskin loh, diarani miskin ngamuk-ngamuk, gak dicatat ya ngamuk. Mana awahat, itu dilarang sama Nabi. Walhasil yang wajib dikeluarkan keluarga, yang kita nggak termasuk punya hak ngambil, jangan gak usah kita melok-melok ngambil. Intinya simpel. Termasuk diancam ikulah dunia panasnya kayak gitu, makanya dikumpulke iku wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan, orang yang mengumpulkan harta wa'addadahu, akhirnya dia ngitung-ngitung hartane. Wa alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah, dia itu ngira hartane itu bisa membuat dia itu kekal, nisbatnya dia itu apa tidak mukmin, atau nisbatnya yang di bawahnya ngira kalau dia itu punya harta banyak, itu dia itu iso selamat. Andaikan loro gak apa-apa, aku nidit bisa berobat. Itu nyaman ketika dia punya duit banyak, itu termasuk itu wailul likulli humazatil lumazah. Ketika dia duitnya sidik, iki khawatir sakit, khawatir kecelakaan, khawatir bala, soalnya nggak punya duit. Ketika duitnya banyak, dia itu sakit nggak apa-apa, aman meskipun sakit, soalnya punya uang banyak, bisa berobat. Bala nggak masalah, itu tawakal, itu sudah bergeser, bukan ala Allah tapi alal fulus. Soalnya dia itu sudah nyamane hatinya itu tergantung sama isi dompetnya. Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah, kalla, ndak gitu. La yumbadanna fil khutamah, harta sing kau punya i'tiqad macam itu, harta sing kau i'tiqadi sampai kuat gitu, iku akan dikumpul ke sama Gusti Allah, dilempar ke dalam tempat namanya khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, narullahil muqaddah, apinya Allah. Allah dinisbatkan sama Gusti Allah, bukan apinya manusia, apinya Allah. Iku harta sing bakal dikumpulke di dalam khutamah sama orangnya di dalam ruangan sempit sing meninggi seperti tiang ditutup kaya apa rasane, naudzubillah. Tapi itu juga sing disifati Gusti Allah, ikulah dunia sing disifati kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma, kalian itu sangat cinta sama harta, itu jamma, besar sekali kecintaan bi harta. Iya betul, memang Gusti Allah yang tahu manusia, sing menciptakan Gusti Allah. Cintanya besar kita itu sama harta. Bal tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza tukatil ardu takkal takka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ikulah harta sifatnya kayak gitu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kita itu disifati manusia, yakni awame manusia, kecuali sing dirahmati Gusti Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kebanyakan orang itu lebih milih hidup di dunia, ngalah ke kehidupan akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah, orang itu senang yang tergesa-gesa, senang dunia, senang yang sekarang. Itulah sifatnya dunia. Makanya Nabi
iku mengharamkan. Gusti Allah iku mengharamkan wa mana'a wahat wa yamna'unal ma'un. Mereka mencegah dari minjemke atau bantu barang sing manfaat sama orang-orang tangga-tanggane, temen-temene sing sepele. Iku diancam iku. Iku termasuk wa mana'a wahat. Imam Al-Haddad dalam qasidah wa ma hadhihi dunya bitari iqamatin alaika bi taqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifa min ar-rijsi wal taram wa khalif hawan nafs allati laysa qasduha siwal jam'i fit tar allati hashwaha al mi'han. Ikulah dunia itu tempat yang orang itu banyak seneng ngumpulke saakeh-akeh, padahal ujung-ujungnya itu ujian. Ngumpulke saakeh-akeh, sudah kumpul dipegang nggak boleh ucul. Itulah dunia itu kayak gitu. Makanya diharamke, dijelaske, diharamke itu. Wa mana'a wahat, boleh punya dunia, cuma kewajiban yang harus dikeluarke, amanah sing harus serahke, utang sing harus dibayar, bayarke. Dia bukan hak ngambil, gak usah melok-melok ngambil. Udah. Amanah wahat. Dulu itu ada orang, kisah orang fuqara, saleh, orang fakir tapi saleh, al-arif billah. Ada juga orang kaya al-arif billah. Kaitannya wa mana awahad. Akhirnya orang kaya sing kepingin sedekah iki orang saleh, fakir iki juga saleh, punya ilmu. Akhirnya ketemu, yang satu kepingin sedekah, yang satu kepingin dikasih. Saleh hajat memang fakir, tapi dua-duanya itu saleh. Akhirnya ketemu yang satu sing kaya itu ngasih khud la lak, sing fakir had la min. Sing kaya itu mengatakan khud la lak, ambil, bukan buat kau, tapi soalnya kau bukan buat kau, buat siapa? Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata wa ya'khudus sadaqat. Gusti Allah itu yang mengambil sedekah, meskipun dohire yang ngambil itu fuqara, hakikatnya yang ngambil Gusti Allah, diterima itu sama Gusti Allah, dikasih balas yang balas Gusti Allah. Makanya si orang yang ngasih sedekah itu saleh, khud lalak, ambil tapi bukan buat kau, Gusti Allah. Si fakir gak gelap kalah, hat la mink, berikan tapi bukan dari kau. Dari siapa? Dari Gusti Allah juga. Soalnya saya ngasih itu hakikatnya Gusti Allah. Wa mana awahat wa kariha lakum qila wa qala wa kariha. Nah, ini kalimatnya sudah ganti. Awal harrama alaikum, sekarang wa kariha lakum. Gusti Allah tidak suka buat kalian, makruh. Tapi makruh ini bisa mengantar ke haram, makanya hati-hati. Allah membenci buat kalian qila wa qal. Ini makruh, nggak sampai haram. Qila wa qal artinya banyak omong. Qila kok artinya dikatakan, mindah kisah, mindah kabar, mindah cerita, seneng cerita-cerita dari orang, dia meriwayatkan, seneng epol. Waqala, dan seneng ngomong. Walhasil ila waqal, banyak ngomong. Itu Allah nggak suka. Artinya makruh, cuma bisa-bisa haram. Orang banyak ngomong. Kalau itu yang diomong itu cuma kabar-kabar, cuma kisah-kisah atau omongan mubah-mubah, itu makruh, nggak sampai haram. Tapi biasanya mengantar ke haram, akhirnya ghibah orang lah, kadang haram ghibah. Akhirnya dia ikut nambah-nambahi kisah-kisah, itu berarti kizib.
atau dia itu ngurangi cerita-cerita, sudah kizib, bohong sudah, gara haram. Qila wa qala wa kathratas su'al, Allah itu gak suka buat kalian banyak tanya. Banyak tanya itu artinya makruh. Itu kalau pertanyaan mubah, tapi bisa sampai haram, bisa. Bahkan bisa sampai membuat orang celaka gara-gara kathratus su'al. Pertanyaan itu, soal itu ada kalanya diperintah. Berarti kalau diperintah malah berarti pertanyaan yang dipuji. Diperintah tanya. Contohnya fas'alu ahla dzikri yang kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang ahli ilmu kalau enggak tahu. Makanya disyariatake utlubul ilma, carilah ilmu. Miftahul ilmi as-su'al. Kuncinya ilmu itu tanya. Tanya yang kayak gini dipuji. Ini diperintah malah. Kalau tanyanya itu untuk ilmu, thalabul ilmi. Tapi ada tanya itu sing digedeng kayak hadis iki. Wa karihalakum kathratas su'al. Allah enggak suka buat kalian itu banyak tanya. Itu banyak tanya yang dilarang. Mungkin makruh tapi bisa membuat orang celaka iki. Iku banyak tanya sing akhirnya bisa memberatkan. Iku sing digedeng sama Gusti Allah, bisa mencelakakan orang yang tanya-tanya banyak itu. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya di mimbar, sahabat itu dengar ke semua, ayyuhan nas innallaha kataba alaikumul hajj fahajju. Wahai orang-orang, Allah mewajibkan kalian haji, hajilah. Satu sahabat ngacung, ya Rasulullah, aku la'am, apakah setiap tahun kita diperintah haji? Nabi diem. Mestinya diemnya Nabi itu takut sahabat. Ada sesuatu yang salah lagi. Nabi diem, nggak mau jawab. Ini sahabat satu nggak paham. Ya Rasulullah, aku la'am, apakah haji itu wajib setiap tahun? Diulangi tanyain. Nabi diem. Mestinya sahabat yang lainnya Abu Bakar, Umar paham, diem Nabi. Ada yang salah ini. Mestinya berhenti. Ini sahabat nggak paham. Satu sahabat saya tanya terus, ya Rasulullah, aku la'am. Dipikir Rasulullah nggak dengar. Nabi akhirnya jawab, lau qultu na'am la wajaba alaikum. Kalau saya menjawab iya, niscaya wajib. Dan kalau wajib kalian akan berat, dan kalian akan meninggalkan, dan kalian dosa, dan kalian celaka. Akhirnya Kanjeng Nabi Daud, jangan banyak tanya. Fa inna ahlaka ma kana qablakum kathratus su'al wa khilafuhum ala anbiya'ihim. Kaum sebelum kalian ikut celaka itu karena mereka banyak tanya sama nabi-nabi ini, dan mereka banyak berselisih sama nabi ini. Jangan banyak tanya. Iku tanya yang macam ini sing dilarang, bukan tanya sing tolabul ilm, sing memang di situ kuncinya ilmu memang tanya, atau kita nggak tahu caranya memang tanya. Iku ya dipuji, tapi nek seperti iku pertanyaan yang nggak mestinya nggak perlu. Iku malah dijauhi. Dulu Bani Israel, iku ada orang tua kaya, punya harta banyak, tapi tidak nikah, tidak punya anak. Akhirnya hartanya banyak, tapi punya keponaan itu dua. Keponaan dua. Iki ngomong di paman kita itu kaya, nggak punya istri, nggak punya anak. Ki anaknya kalau ahli warisnya nggak ada kecuali kita. Tapi dia nggak mati-mati. Kita butuh hartanya. Kalau dia mati, hartanya kita yang jadi ahli waris. Akhirnya kita bunuh saja. Akhirnya dibunuh.
Ketika dibunuh, iku jasate dibuang di depan tanggane yang mereka hasad sama tanggane iku. Sing tanggane iku hasad sama pamane iki. Akhirnya ditaruh di rumahnya orang yang hasad sama pamane. Setelah badane dibuang, akhirnya mereka itu etok-etoke nemu pamane jenazahnya di depan rumahnya orang sing hasad. Akhirnya gembor-gembor, pamanku dibunuh, pasti kau yang bunuh. Orang yang punya rumah yang dituduh, kau pasti yang bunuh, jasadnya di depan rumahmu, kau juga selama ini hasad sama pamanku. Wih, kok mikir yang dituduh? Saya tidak bunuh. Orang-orang paham, oh iya, kau ini hasad sama fulan ini yang mati. Tangga-tangganya semuanya, iya, kau itu hasad. Wah, akhirnya ponaan yang membunuh itu tambah tersimpan beritanya, rapi dia. Akhirnya bingung itu, sing dituduh itu sampai nolak, bukan saya yang membunuh. Nabi Musa sampai bingung. Yang dituduh bersikeras, bukan dia yang membunuh, tapi orang-orang ini buktinya ngarah sama orang ini yang dituduh. Akhirnya Nabi Musa itu dilapuri sama orang-orang. Nabi Musa bingung. Ketika Nabi Musa bingung minta petunjuk sama Allah, akhirnya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sampai ke pada munajat, akhirnya disampaikan sama kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Gimana? Fonisnya gimana? Kalian diperintah menyembelih sapi. Hubungannya apa? Atau takhiduna huzwa? Kau menganggap kami itu guyon? Ini kasusnya gimana? Kok malah Allah merintah kita nyembelih sapi? Ya Allah, diselisihi padahal Nabi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari jadi orang bodoh. Wes tak iku lakoni. Akhirnya mereka mau, tapi tanya dulu. Mestinya gak usah tanya jadi. Qalu a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Orang Bani Israel itu, wahai Musa, tanyakan Tuhanmu, sapi yang diperintah Allah kita sembelih itu yang kayak apa? Nabi Musa munajat, insyaallah munajat itu. Sampai akhirnya dapat jawaban qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ada sampai ke kata Allah, sapi yang kalian diperintah sembelih itu bukan sapi perawan dan juga bukan yang tua, bukan yang perawan, bukan yang tua, tengah-tengah. Awanun baina dzalik dan faf'alu ma tu'marun, laksanakan wae. Andaikan mereka ada sapi yang usianya gak kecil, gak tua, sedang sembelih, jadi dah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, wahai Nabi Musa, tanyakan sama Tuhanmu, yang warna apa? Sapi yang warna apa? Ya, Nabi Musa sampai susah munajat ya. Kalian bayangkan munajatnya Nabi Musa alaihissalam di tempat khusus, persiapan puasa, Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa itu sampai dapat jawaban qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Allah merintah kalian nyembelih sapi, sapinya itu kuning, warnanya itu cerah, kuning, polos kuning, tasurrun nadhirin, yang melihat itu akan tertarik. Mestinya ya sih itu sapi warnanya kuning, jadi tak. Masih belum jelas wahai Nabi Musa. Tanyakan lagi sama Tuhan. Qala ta'ala rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun.
Akhirnya mereka itu ngomong, sapi ini masih samar, kami masih bingung. Tanyakan sama Tuhanmu, insya Allah kami akan dapat petunjuk. Nah, berkah kalimat insya Allah itu, akhirnya setelah kesulitan, Gusti Allah membantu mereka menemukan sapi. Andaikan mereka nggak mengatakan insya Allah, ila yaumil qiyamah sapi ini masih pencarian sampai sekarang. Kasusnya sudah lama. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalurun tuthirul arda. Nabi Musa dapat jawaban. Kata Allah, sapi yang diperintahkan kalian sembelih itu sapi yang tidak hina, sapi yang tidak dihinake, la dalurun tuthirul arda, yang tidak dihinake dibuat membajak tanah, bajak sawah. Dan la dalurun tuthirul arda wa la tasqil harf, dan tidak dihinake buat membuat banyoni, mengairi sawah. Wala tasqil harf, musawamatun la syiyata fiha, itu dia itu tidak ada celok, tidak ada cacat, tidak ada di tubuhnya nggak ada cacatnya. Qul ana ji'ta bil haqqi, ini baru juntrung, ayo cari sulitan. Ya Allah, sampai ada sapi warnanya kuning, ada cacatnya. Sapi ada cacat, nggak ada cacatnya, kuning tapi sangat terus ketuaan, syaratnya nggak boleh tua. Ya Allah, sampai akhirnya ketemu ada orang punya sapi, sing dijaga itu sapine, berkah birrul walidain. Akhirnya ditunjuki setelah lama. Andaikan mereka nggak banyak tanya, sapi sawarane sapi hasil. Ini juga dibenci sama Gusti Allah, banyak tanya. Kalian dikasih ijazah sama Syekh, Yai, ini baca satu lembar ini baca. Paham? Baca ya baca. Berapa kali? Apa yang saya Apa yang saya berapa kali ya? 1000. Oh 1000, iya 1000. Puasa enggak? Oh ya puasa. Puasa nih, muteh, poso kok. Padahal sekali jadi. Saya tanya-tanya. Yang dibenci yang macam ini, tanya-tanya. Wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta iki makruh. Soale menyia-nyiakan harta sing makruh iku kenikmatan makan-makan sing halal, sing mubah. Kenikmatan minum-minum sing mubah-mubah itu makruh, tapi bisa nganter ke haram. Kalau dia itu sampai idha'atul mal, sampai nyiak-nyiak ke harta itu, sampai dia itu sampai israf, ya haram. Atau sampai dia itu koleksi sing sampai israf, lemari sini sepatu tok, ya apa sih koleksi kayak gitu, tas sini sak lemari, itu israf. Itu idha'atul mal yang kayak gitu, yang dibenci sama Gusti Allah. Koleksi sehingga ada manfaatnya, mending dibuat sedekah, akhirnya mending dibuat beli sing manfaat. Cuma koleksi, itu makanya kita koleksi itu ikatan hati yang sampai gitu itu loh yang kita harus jauhi. Ikatan hati sama dunia sing sampai koleksi sampai gitu, hati-hati. Itu yang gak disukai sama Gusti Allah. Wa idha'atul mal, andaikan kita tasarruf mal, kita harus juntrung. Iki tasarruf halal pertama. Yang kedua, ini bukan sesuatu yang buat israf. Nikmat-nikmatan boleh ndak? Saya makanan sing enak, sing sak mangkok tapi sampai misal harganya sampai ratusan ribu mergo saking enake. Andaikan itu bisa dijauhi,
Tapi andekan niku tetep wa kariha, boleh tapi makruh. Sama kok 200.000 saking enake. Iya sama kok ya Allah. Kariha lakum idha'atul mal. Kalau itu termasuk idha'atul mal ya itu masuk. Tapi kan halal ini. Iya, makanya Gusti Allah benci. Masih halal makruh. Tapi ini sing sampai israf, sampai lapisannya dari emas. Karena makanan apa itu sing dari emas. Terus apa? Sampai harganya satu porsi itu berapa juta. Oh, sih. Makanan sing dari dilapisi emas pernah ada di berita itu. Itu idha'atul mal kayak gitu. Gusti Allah benci kayak gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yumli, itu mengakhirkan lidh-dhalim, buat orang yang zalim, hatta idza akhadahu, sampai ketika Allah menyiksa dia, lam yuflithu, Allah enggak akan melepas dia. Qala Rawi Abu Musa mengatakan, summa qara'a, kemudian Nabi membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika akhdhu rabbika, dan seperti itulah siksaannya Tuhanmu, idza akhadhal qura, ketika menyiksa negeri-negeri, wa hiya zalimah, sedangkan negeri-negeri itu zalimatun, negeri yang zalim ahline. Yani nyiksa ahli negeri, negeri ini disiksa yakni ahli negeri. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Gusti Allah alimun, sangat menyakitkan, syadidun, sangat keras. Rawahul Bukhari Muslim. An Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat sing terkenal, suaranya itu bagus ketika membaca Quran. Nabi senang kalau Abu Musa al-Asy'ari baca Quran, suaranya dibaguske. Kita sunnah baca Quran itu dibaguske, diiramake. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dibaguske. Itu Nabi senang. Baca Quran, tajwide di apii, suarane dibaguske, iramane dibaguske, tartil, istiqomahi. Sampai ketika nanti kok masuk surga, itu malaikat itu kangen karo tartile kita selama hidup itu. Malaikat sing kangen itu malaikat sapa? Rakib Adil? Bukan. Malaikat Ridwan sing kangen. Iki sing dulu di dunia iki tiap hari deres Quran terus. Iqra warattil. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Iqra, baca Quran. Ayo baca. Wartaqi, sambil naik derajat. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, tartil, bacaan tartil, seperti dulu di dunia kau baca, itu tartil, baca sekarang. Itu malaikat Ridwan sing kenal dari bacaan Qurannya ahli surga. Makanya misine ngomong sing hidup itu Quranku piye bisane tajwid, suaraku tak perbaiki, istiqomah dan diiramake. Nabi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalim, sesungguhnya Allah itu mengakhirkan tenggang waktu buat orang zalim, hatta idza akhadahu, tapi sampai ketika waktunya Allah nyiksa dia, lam yuflithu, dia enggak akan bisa lolos, enggak akan dilepas sama Allah.
Rawi mengatakan, Abu Musa mengatakan, tsumma qara'a, kemudian Nabi baca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikian siksaan Tuhanmu ketika menyiksa ahli negeri-negeri, sesungguhnya wa hiya zalimah, ketika dalam keadaan negeriku zalim, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu sangat menyakitkan, sangat keras. Orang zalim iki hadis iki nakutke buat orang zalim. Tapi juga hadis iki bisyarah, kabar gembira buat madlum, orang yang dizalimi. Gak usah putus asa, ada hadis iki. Nisbati kita sekarang kalau zalim, kita harus takut sama iki hadis. Nisbati kita sekarang dizalimi, seneng ada hadis iki. Gusti Allah nggak akan melepas. Kita nggak bisa balas, Gusti Allah sing bisa balas. Banyak dulu sudah jadi i'tibar, cukup-cukupan dulu. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nuh, semuanya itu Fir'aun sing zalim kayak gitu, itu nggak akan dilepas sama Allah sampai binasake sama Gusti Allah. Sampai ada orang yang nggak bisa, ada yang nolong, itu malah dia itu lebih menakutkan, soalnya cuma Gusti Allah yang dia itu harapke, malah lebih menakutkan, melebihi orang yang punya istilahnya sandaran saliyane Gusti Allah. Berarti Gusti Allah nggak begitu dibuat pasrah sama ini orang, ada harus diandalkan. Tapi nek orangnya itu nggak punya kekuatan apa-apa, malah itu bahaya. Soalnya dia bersandar sepenuhnya kepada Gusti Allah, ini bahaya malah. Dulu ada orang zalim, ada orang penguasa ngambil sawahnya orang tua. Ketika ngambil itu secara zalim, akhirnya si orang tua ini nangis, mohon jangan zalim kepada saya. Itu si penguasa ini malah tambah ngece niku, subhanallah. Nah, kau mau mendoakan saya ya, kau menamakan saya zalim ya, kau mau mendoakan saya celaka, jangan sekarang nih doakan saya celaka, nanti malam aja, tengah malam terakhir ya. Itu ngece. Padahal si nenek itu malah ngamal kebetulan, oh iya nanti malam tak doake. Padahal ini orang ini cuma ngece, justru malah jadi irsyad tarbiyah. Oh iya nanti malam, akhirnya sepertiga malam bangun, ya Allah tolong saya, sampai 1 bulan kesalahan. Bahkan 1 bulan itu penguasa itu akhirnya itu hakim, entah bupati, entah apa istilah sekarang, hasil hakim. Akhirnya ada penguasa yang di atasannya itu dia lebih zalim ketimbang si hakim ini. Akhirnya si hakim ini gak disenengi, akhirnya potong tangannya, terus dibelenggu sampai akhirnya badannya dibelenggu, diseret sampai di depannya nenek yang mendoakan celaka buat ini hakim. Akhirnya ketika diseret di depannya, apa yang kau doakan buat saya dulu? Saya sesuai permintaanmu. Kau nyuruh saya tengah malam. saya doa ke tengah malam. Sudah saya lihat hasil doa. Kualat sama doanya orang yang dizalimi. Banyak kisah-kisah orang-orang zalim gak akan dilepas sama Gusti Allah. Makanya kita itu sampai sekali-kali itu zalim sama orang, hati-hati. Makanya Nabi ngajari doa, penting ini doa. Allahumma inni a'udzubika an azlim au uzlama au ajhila au yujhala alayya au adilla au udhalla.
Allahumma inni a'udzubika an adzlima. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari saya berbuat zalim. Ya Allah, jangan sampai saya jadi orang zalim sama orang. Kita minta perlindungan, jangan sampai saya ikut di posisi zalim. Allahumma inni a'udzubika an adzlim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dijadikan orang zalim. Au udzlama, atau dizalimi orang juga jangan sampai. Ndak zalim, ndak mazlum, dua-duanya jangan ada itu kita di situ. Au ajhila au yujhala alayya, saya berlindung kepadamu dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Itu dua-duanya juga jangan. Au adilla au udalla, atau menghina orang atau dihina orang, aku juga berlindung. Zalim atau mazlum, dua-duanya itu jangan kita ada di situ. Tapi nek misal kita itu harus ada di salah satu lebih baik mazlum daripada zalim, gak ada keapiannya sama sekali. Dan kezaliman itu banyak, tapi keadaannya zalim sing justru ikulah seakan-akan mazlum. Mazlum itu yang dizalimi. Orangnya itu zalim, tapi keadaannya seakan-akan malah dia yang mazlum. Itu orang yang hasad. Ketika hasad itu kan zalim. Dia ketika hasad sama orang, dia kan menginginkan nikmat itu hilang dari orangnya. Iki zalim kan? Iki orang zalim yang keadaannya seperti orang yang mazlum, yaitu dia yang hasad tapi dia sing sakit, sing hasanahnya itu dimakan sama hasate, sing atine iku nggak bisa tenang, jengkel. Iku zalim sing keadaane justru malah dia seakan-akan iku mazlum. Makanya kita doa, Allahumma inni a'udzubika an adzlima au udlam au ajhila au yujhala alayya au adhilla au udalla, di Riyadhus Shalihin. Bab doa-doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.